Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saiflash.com beserta dengan Saiflash Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Kita akan membahas soal-soal yang ada pada video pertemuan kemarin. Nah, ini untuk latihan yang pertama. Jika perbandingan antara I1, I2, I3 yaitu 1 dibanding 2 dibanding 3, berapakah arus yang mengalir dalam masing-masing cabang tersebut? Jadi ini ada sebuah rangkaian, arusnya mengalir di sini 36. Kemudian di sini ada titik percabangan. Kemudian ini dicabangkan menjadi I1, I2 dan I3. Kemudian ini gabung lagi di sini keluar menjadi I. Artinya di sini bahwa I itu adalah hasil I1 ditambah I2 ditambah I3, atau I-nya yang di sini ini sama dengan dipecah lagi di sini. Jadi ini dibanding ini dibanding ini nanti hasilnya adalah 36. Yaitu apabila ini dibanding ini adalah 1 dibanding 2 dibanding 3. Nah, penyelesaiannya bagaimana kalau ini berupa perbandingan seperti ini? Yang pertama kita jumlahkan dulu. Paling mudah kita jumlahkan dulu hasil perbandingannya di sini. Jadi ini 1 dibanding 2 dibanding 3. Kita jumlahkan dulu yang ini. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3. Ini hasilnya adalah 6. Nanti kalau ini dijumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 itu hasilnya 6. Maka pengerjaannya nanti I1 kita ini ya. Jadi ini tadi hasilnya sini ya. Ini 1 ditambah 2 ditambah 3 ini sama dengan 6. Maka nanti di sini untuk I1-nya itu sama dengan 1 karena perbandingannya kan 1 dibanding 6, 1/6 dikalikan dengan 36. 36-nya dari mana? Ini 36-nya. Berarti I1 sama dengan 1/6 dikalikan 36. Nah, ini sama dengan berapa? Kemudian untuk I2-nya. I2-nya itu juga sama. Karena ini 2, berarti ini ya 2/6 kalikan 36. Nah, ini hasilnya berapa? Kemudian untuk I3-nya juga sama. I3-nya itu nanti berarti sama dengan, karena itu 3 berarti 3 dibanding 6 dikalikan 36. Ini hasilnya berapa? Nah, kita hitung ya. 1/6 dikalikan 36 itu hasilnya adalah 6 ampere. 2/6 kalikan 36 ini hasilnya adalah 12 ampere. Yang sini 3/6 dikalikan 36 hasilnya adalah 18 ampere. Jika kita jumlahkan antara 6 ditambah 12 ditambah 18 itu mestinya ini hasilnya harus sama 36. Karena kalau kita lihat rumusnya itu hukum Kirchhoff itu sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Nah, di sini kita lihat I yang masuknya tadi berapa? I yang masuknya 36, berarti nanti hasilnya mestinya 36, yaitu 6 ditambah 12 ditambah 18. Nah, ini hasilnya sama. Jadi yang kanan 36, yang kiri juga 36. Berarti jawaban ini adalah benar. Baik, ini untuk pembahasan soal nomor 1 ya. Jadi jawabannya adalah 6, 12 dan 18. Selanjutnya kita bahas untuk yang latihan nomor 2. Untuk latihan nomor 2 ini hukum Kirchhoff yang kedua, tapi ini hanya satu loop. Jadi nanti kita harus menggambar loop dulu. Namun sebelum menggambar loop, ini kita gambar arusnya dulu. Ya, ini soalnya begini bunyinya.
Gambar berikut menunjukkan rangkaian arus arah. Tentukan besar arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, arus yang mengalir dalam rangkaian, karena ini hanya satu loop atau satu rangkaian, ini berarti arusnya hanya satu. Ya, hanya satu rangkaian saja. Nah, yang perlu kita perhatikan, yang pertama untuk menggambarnya, untuk mengerjakan itu kita gambar arah arusnya dulu. Nah, untuk menggambar arah arusnya itu kita lihat, karena ini ada GGL yang pertama, ini ada GGL yang kedua, ya, ada 2 GGL atau 2 baterai lah, mudahnya begitu, ada 2 baterai, maka kita lihat dulu baterainya seperti apa. Nah, di sini 24 volt, di sini 8. Jadi ini ada 24, di sini ada 8. 24 dengan 8, 24 itu lebih besar daripada 8, maka kita ambil yang 24-nya arusnya. Jadi artinya yang 8-nya kalah. Kita gambar arusnya. Arus itu mengalir dari positif ke negatif. Positif itu yang panjang. Jadi ini positif, di sini ada kecil negatif. Ini juga sama, nanti di sini positif, di sini negatif. Nah, karena yang menang itu yang besar, atau artinya arusnya itu yang lebih besar itu yang 24, maka kita ngikuti yang 24. Dari positif ke negatif, positifnya di sini. Berarti kalau arusnya ngalirnya ke sana, karena ini kan ke negatif nih. Gitu. Jadi, nah, ini misalnya baterai gitu ya. Ini dari positif ke sana muter sampai ke bawah, ya sampai ke sini, balik lagi ke sini. Gitu. Maka nanti ketika kita hitung ya, kita cari ini yang I-nya ke sana larinya, terus muter ke sana. Ini juga nanti akhirnya ke sana masuk, ya terus muter nanti balik lagi ke sana. Ya, jadi arusnya larinya seperti ini ke sana, gitu. Nah, sekarang kita selanjutnya menggambar untuk loopnya. Untuk gambar loopnya itu boleh kita searah arus ini sama atau berlawanan juga boleh. Jadi terserah kita mau gambarnya kemana boleh. Nah, di sini saya menggambar seperti ini aja nih, dari arah sini saya gambar ke sana. Berarti ini berlawanan arus, atau searah jarum jam, berlawanan arus jam, arah jarum jam juga boleh. Nah, ini kita misalnya gambarnya seperti ini. Nah, kita membuat catatan. Kalau loop, ya, yang pertama kalau loop itu kalau bertemu dengan positif, jadi pertamanya positif, maka nanti GGL itu positif, ya, GGL-nya positif. Tetapi kalau loopnya bertemu dengan negatif, kutub negatif terlebih dahulu, maka nanti GGL-nya negatif. Gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk perhitungannya. Kita selesaikan untuk penyelesaiannya. Rumusnya begini ya. Hukum Kirchhoff itu kan sigma dari E atau GGL induksi ditambah dengan sigma ataupun jumlah dari I kalikan R itu sama dengan 0. Nah, ini pertemuan yang lalu sudah seperti ini. Nah, sekarang jumlah GGL induksi atau jumlah baterainya kan ada ini dan ini, ada 24 dan ada 8. Nah, kita lihat nih, ini untuk 24 arusnya ke sana, ya ini ke sana. Nah, kita lihat loopnya tadi, loopnya itu berlawanan atau sama. Kalau berlawanan, maka nanti E-nya positif. Nah, ini karena berlawanan, ini kan berlawanan ya, ini ke sana, ini ke sana, berarti berlawanan, berarti ini positif 24. Nah, terus ketika kita putar ke sini, ya, ini ketemu di sini. Nah, ketika ketemu di sini, ini GGL-nya pertamanya ketemunya negatif, maka di sini negatif, gitu. Ya. Kalau ini kan tadi ketemunya pertama positif, jadi ini positif 24. Ketika ini ke sini ketemunya negatif, maka ini negatif. Negatifnya berapa? 8. Ini untuk E2-nya. Nah, kemudian ini untuk I-nya. Untuk I itu
kalau arahnya berlawanan dengan arah arus, itu nanti hasilnya adalah negatif. Kalau berlawanan ya, ini arah arusnya ke sana, ini arah loopnya ke sini, berarti berlawanan. Nah, berarti ini untuk I-nya itu adalah negatif, ngikuti yang besar ya. Jadi ngikuti yang besar, ini berlawanan, ini negatif I. Nah, negatif I. Nah, sekarang untuk R-nya kita hitung. R itu tinggal huruf biasa kan, ini I kali R. R itu kita kurung aja. Ini ada R yang pertama, R kedua, R ketiga. Ini kita tinggal nulis saja. Di sini ada 3 ditambah 3 karena seri semua ya, ditambah lagi ini 2. Kemudian ini lanjut sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita hitung di sini 24 dikurangi 8. Ini hasilnya adalah 16. Dikurangi ini 3 ditambah 3 ditambah 2. Nah, ini I ya, I 3 ditambah 3 ditambah 2. Ini hasilnya adalah 8. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung di sini. Ini 16. I kali 8 itu sama dengan 8I. Ya, ini pindah ruas. Ini tadinya negatif pindah ke sini positif. Maka I-nya berapa? I-nya ya sama dengan 16 dibagi 8. Nah, 16 dibagi 8 itu sama dengan 2. Nah, 2 berapa? 2 ampere. Berarti I-nya jawabannya adalah 2 ampere. Demikian untuk pembahasan soal nomor 2. Baik, sekarang kita akan membahas soal yang nomor 3. Ya, sebelum membahas kita amati dulu di sini ada 2 GGL-nya atau 2 baterainya. Di baterai yang pertama ini ada 18 volt. Di sini ada 9 volt. Nah, kita lihat 18 ini lebih besar daripada 9. Maka nanti kita memakai yang 18 dulu. Nah, untuk 18 ini arusnya mengalirnya kemana? Ini ingat arus itu dari positif ke negatif. Berarti ini arahnya ke sana. Nah, ini arah arusnya muter di sini. Nah, ini ke bawah sana terus muter, nanti muter ke sana. Nah, kemudian kita lihat untuk persamaannya atau untuk rumusnya. Ya, tadi untuk persamaannya itu sigma E atau baterainya ini ya ditambah dengan sigma dari tadi GGL induksi ditambah dengan I kalikan R itu sama dengan 0. Maka sigma E-nya berapa ini di sini? 18 ya. 18. Oh ya, kita belum menggambar loopnya. Kita gambar dulu loopnya. Loopnya itu kita buat yang seperti ini aja dah loopnya ya. Tadi belum digambar loopnya, kita gambar dulu loopnya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Udah ada loopnya, berarti kita tinggal menggambar di sini ya. Ini untuk E1-nya, E1-nya 18. Lah, E itu untuk loopnya ini pertamanya di sini ketemunya adalah positif, maka di sini nulisnya 18 positif. Karena ini pertamanya kan loopnya dari sini masuk positif. Terus ini muter ke sini, ketemunya pertamanya adalah negatif karena pendek. Berarti ini habis 18 ini dikurangi dengan yang pendek ini ada 9, kemudian ditambah dengan sigma I. Nah, ini tinggal ditulis I ya, I-nya positif apa negatif. Kita lihat ini ya. Ini untuk I-nya pertama kalinya ini berlawanan ya. Kalau berlawanan tadi negatif. Kita negatif ya di sini ya. Ini negatif. Kemudian di sini I kalikan R. Nah, sekarang I kalikan R, I-nya berapa? Kita lihat I-nya ya. R-nya kita lihat di sini ada 2, di sini ada 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita tinggal 18 dikurangi 9 sama dengan 9.
ini dikurangi I 2 ditambah 3 ya, I kalikan 5. Nah, sama dengan 0. Maka di sini 9 sama dengan 5I. Nah, berarti I-nya sama dengan 9 dibagi 5. Nah, 9 dibagi 5 hasilnya sama dengan 1,8 ampere. Berarti I-nya sama dengan 1,8 ampere. Baik, tadi untuk pembahasan soal yang nomor 3. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang nomor 4. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Kuat arus yang terukur pada ampere meter adalah berapa? Nah, di sini A ini simbol dari alat ukur yang namanya adalah ampere meter. Kemudian ini ada R atau resistor, kemudian ini ada baterai. Baterainya ini memiliki hambatan dalam. Jadi kalau hambatan luar itu tulisannya adalah R besar. Kalau hambatan dalam itu R kecil, biasanya ditulis juga dengan RD, artinya hambatan dalam. Ya, jadi ini ada hambatan luar dan ada hambatan dalam. Yang ditanyakan adalah I-nya atau kuat arusnya. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari I, itu kalau dulu kan seperti ini ya. Ini V per R. Itu ditambah dengan R kecil. Nah, R besar itu yang mana? R besar itu ini hambatan luarnya, R kecilnya itu yang ini hambatan dalamnya. Nah, sekarang cara ngitungnya bagaimana? Ya kita hitung. Ya, ini bahwa I itu rumusnya berarti sama dengan E ya, atau GGL induksinya itu dibagi dengan R ditambah R kecil. Nah, ini kan V per R, ini R-nya ada 2, berarti seperti itu. Nah, berarti kalau kita hitung karena I-nya itu berarti jadinya sama dengan E-nya berapa tadi? E-nya 1,5. Karena ini 1,5, maka di sini 1,5. Terus sekarang R besarnya berapa? R besarnya 1,4, berarti 1,4. Terus ditambah, ini ditambah dengan 0,1, yaitu hambatan dalamnya, yang ini hambatan dalamnya. Berarti 1,5 dibagi dengan 1,5. Ya, ini 1,5 dibagi 1,5 hasilnya sama dengan 1 ampere. Nah, demikian maka alat ukur ampere meter ini membacanya adalah 1 ampere. Sekian untuk pembahasan soal nomor 4. Nah, soal yang nomor 5 itu seperti ini. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Tentukan daya yang digunakan pada rangkaian. Daya rumusnya adalah I pangkat 2, I-nya pangkat 2, kemudian dikalikan dengan R. Ini untuk rumus dari daya. Nah, jadi kita cari dulu I-nya berapa dan R-nya berapa. Ini untuk rumus daya itu seperti ini. Nah, berarti dari rangkaian ini kita harus mencari I-nya dulu. Ya, kalau R-nya kan ini ada, nanti tinggal kita jumlahkan. Ya, ada 3 ya, ada 100, ada 200, ada 100. Baik, sekarang kita lihat persamaannya seperti yang tadi. Kita lihat dulu di sini. Ini ada 12 volt, di sini ada 4. Berarti antara 12 ini lebih besar daripada 4. Karena 12 lebih besar dari 4, maka kita ngikuti yang ini. Nah, karena kita ngikuti, kita lihat di sini arusnya larinya kemana? Ini arusnya dari sini ke sana ya. Kan dari positif ke negatif, berarti arusnya ke sana. Dari sini juga tetap ini ke sana. Nah, terus lari ke sana terus muter ya sampai sini. Ini hanya satu arus saja. Nah, kemudian sekarang untuk loopnya seperti apa? Loopnya kita buat biar hasilnya positif, kita buat seperti ini aja. Kita buat berlawanan, terus masuk ya, seperti ini.
Jadi nanti ke sini ini berlawanan. Tapi ini boleh ya, ke sana juga nggak apa-apa, ke sini juga nggak apa-apa. Nah sekarang kita menurut hukum Kirchhoff ini penyelesaiannya yaitu sigma E, rumusnya gini ya, sigma E atau KKL induksinya itu ditambah dengan sigma IR sama dengan 0, karena kita mencari I dulu, I nya berapa baru nanti kita kalikan R, tidak bisa langsung mencari dayanya ya. Nah kemudian sigma E nya tadi ini ada 12, ini ada 4. Nah kita hitung 12 nya dulu, positif apa negatif, karena ini untuk E nya pertamanya kan ketemunya di sini langsung ketemu dengan positif, maka ini positif 12. Nah terus ini sampai ke sini muter, sampai sini ketemunya adalah negatif terlebih dahulu, berarti ini min ya 4 gitu. Nah kemudian di sini untuk I, nah untuk I kita lihat untuk I nya, I di sini yang pertama berlawanan ya. Nah ini kalau berlawanan tadi kan negatif, nah berarti negatif I. Nah kemudian untuk R-nya berapa saja? R-nya itu ya ini 100 ditambah dengan 200 ditambah dengan 100. Kemudian sama dengan 0. Nah, kita tinggal menjumlahkan aja. 12 dikurangi 4, di sini ada 8 dikurangi. Nah, ini I kalikan di 100 tambah 200 tambah 100, berarti hasilnya adalah 400. Nah 400 sama dengan 0. Nah ini 8, berarti jadinya kita ke sini ya. Ini 8, ini I kali 400 sama 400, kita pindah ruas ke sini, berarti 400 I. Berarti I nya berapa? I nya sama dengan 8 dibagi, ya 8 nya dulu ya, 8 dibagi 400. Nah 8 dibagi 400, 8 dibagi 400 itu hasilnya adalah 0,02. Nah berarti sekarang kita lihat dayanya. Nah daya tadi itu, daya itu simbolnya adalah P ya, daya itu simbolnya P. Nah tadi daya itu rumusnya adalah I pangkat 2 dikalikan dengan R. Nah sekarang I pangkat 2 itu 0,02, ini pangkat 2 dikalikan dengan R. R nya itu tinggal kita jumlahkan, tadi ada 100 ditambah dengan 200 ditambah dengan 100. Nah berarti ini hasilnya adalah 0,0004 dikalikan dengan 100 tambah 200 tambah 100, ini 400. Nah berarti hasilnya adalah 0,16 ya, 0,16 atau dapat juga ditulis dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 1. Nah ini terakhirnya untuk pembahasan soal nomor 5. Sekian, terima kasih dan silahkan mengunjungi di website kami di saiflash.com ataupun di Saiflash Channel untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.